Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya dalam agenda secangkir seputar obrolan ringan. Ya, mudah-mudahan yang mendengarkan video ini Allah berikan rezeki yang banyak, kemudahan kesehatan dan kebaikan yang terus diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, teman-teman semuanya, hari ini, masya Allah ya, hari ini kita akan ngobrol ringan dengan pemuda yang masih sangat muda sekali dengan usia kurang lebih 8 atau 19 tahun ya. Nah, jadi ini adalah salah satu mahasiswa Unpad ya, mahasiswa Unpad yang kemudian beliau mendapatkan beasiswa kedokteran. Ya, nanti kita akan korek-korek bagaimana kemudian beliau bisa sampai saat ini, kemudian bisa sampai masuk ke Unpad dengan beasiswa ya. Dan ini teman-teman semuanya yang masih SMA atau kemudian orang tua yang punya anaknya masih SMP atau sudah SMA, nah nanti bisa dicontoh apa yang kemudian beliau lakukan, kita langkah-langkahnya, dan mudah-mudahan yang mendapatkan rezeki yang sama juga. Ya. Nama tuh berarti siapa? Arai Ibrahim. Arai Ibrahim ya, agak-agak cadel gitu ya. Arai Ibrahim ya. Bentar lagi berarti ya 3 tahun ke depan jadi dokter ya, insya Allah ya. Oh, insya Allah 4 tahun lah. 4 tahun ya. Nah, Kak Arai, ini bagaimana sih proses perjalanan sampai kemudian bisa masuk ke Unpad gitu? Dari jalur apa nih masuknya? Untuk jalurnya sendiri, alhamdulillah jalur rapot. Jalur atau rapot ya. Bahasa kitanya mah SNM, PTN. SNMPTN. Iya. Berarti antum itu dari kelas 1 itu nilainya sudah bagus semua. Oh ya, kalau SNM itu dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1. Oh, kelas 3 Jadi semester 1. diakumulasikan. Diakumulasikan ya. Dengar-dengar antum senantiasa juara 1 terus di kelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman semuanya, jadi ya beliau masuk ke Unpad ya, itu jalur prestasi gitu ya. Artinya ya mungkin nilainya juga harus bagus ya, harus mungkin ya kalau misalkan ya ada teman-teman yang masih SMA, kemudian dia pernah ada ranking 2-nya, itu ada kemungkinan bisa masuk atau harus ranking 1 terus menurut antum, menurut pengetahuan? Untuk pengetahuan saya itu sebenarnya 2 juga bisa. Oh, 2 bisa. Yang penting nilainya itu yang konsisten dari semester 1 ke semester 5 itu jangan sampai turun lah, minimal naik sedikit gak apa-apa. Naik sedikit tidak apa-apa Ya. gitu ya. Oh, jadi waktu SMA-nya yang terpenting mungkin 3 besar gitu ya. Iya, Nah, 3 besar gitu. 3 besar ada kemungkinan masuk ke Unpad, bisa. bisa untuk kedokteran. Oh, dokteran bisa ya. Ya, teman-teman semuanya ya, kalau yang merasa secara apa ya, mungkin hari ini masih nilainya atau rankingnya ranking 3, ranking 2, jangan takut gitu ya. Nah, itu masih punya peluang. Yang terpenting teman-teman bisa konsisten, ataupun yang sekarang masih SMP nih, yang masih SMP atau MTS ataupun apapun gitu ya. Yang terpenting teman-teman semuanya kalau merasa mungkin secara IQ kurang begitu cerdas gitu ya, maka kita harus lebih rajin daripada orang yang diberikan oleh Allah karunia kecerdasan yang dari lahir gitu ya. Karena ada orang-orang yang kemudian gennya gen pinter gitu ya. Ada orang yang gennya pinter jadi ngapalin dikit sudah hafal, sudah masuk. Nah, bagi teman-teman semuanya yang kemudian dirasa nih kemampuan kita kok nggak sebaik ranking 1 gitu, ternyata itu mudah sekali. Yang terpenting teman-teman mau belajar saja, mau belajar lebih rajin ya. Kalau ranking 1 itu belajarnya cuma 1 jam sehari, maka teman-teman 2 atau 3 jam saya rasa bisa mengimbangi. Kalaupun tidak secara IQ, minimal kalau nggak ranking 1 minimal ranking 2 gitu ya. Begitu nggak kira-kira? Iya, betul. Jadi bisa dikalahkan ya sama dengan orang yang rajin ya, orang yang cerdas. Benar. Yang penting kita ada kemauan yang kuat, karena dari apa ya, kalau bahasa kitanya mah sekeras usaha kita hasil pun akan mengikuti. Masya Allah gitu ya, itu pepatahnya ya. Jadi bekerja keraslah kalian teman-teman semuanya, maka nanti akan ada hasilnya ya. Kalau ingin jadi dokter gitu kan. Nah, ini kan kalau kemudian kita berbicara kedokteran, maka kita sedang berbicara nilai gitu ya. Nilai artinya ya kalau masuk kedokteran pasti secara uang gitu ya, secara materi itu kan sangat-sangat mahal gitu ya. Ya, bagi Arai itu kalau kemudian Arai misalkan tidak berprestasi, kira-kira sanggup nggak sih masuk kedokteran? Untuk itu mah kayaknya nggak sanggup deh. Nggak sanggup ya. Biayanya soalnya di atas langit sih. Di atas nggak akan langit. kegapai. Tuh, Masya Allah ya. Ternyata
kalau bukan karena prestasi mungkin Arai hari ini tidak akan ada di kedokteran Unpad gitu ya. Tapi dengan izin Allah ya, Allah berikan karunia kepada Arai, mungkin kecerdasan ditambah Arai adalah orang yang rajin mungkin ya belajarnya gitu kan, sehingga dengan izin Allah bisa masuk Unpad ya. Kata dia di atas langit, betul ya. Bagi sebagian mungkin yang menengah ke bawah rasa-rasanya untuk masuk kedokteran itu berat ya gitu, karena minimal di angka 100 jutaan ya. Betul. Jadi kalau teman-teman ingin masuk Unpad itu ya minimal bisa beli satu mobil gitu kan, itu untuk pendidikan seorang anak. Dan Arai sendiri membuktikan bahwa Arai adalah seorang yang secara ekonomi barangkali belum bisa untuk secara pribadi masuk ke kedokteran gitu ya. Tapi dengan izin Allah ya, kemudian lewat jalur prestasi gitu kan, nilainya ya masuk, mungkin tes juga kan. Enggak. Oh enggak tes, masya Allah gitu ya. Ternyata tidak tes gitu, hanya memberikan nilai ya, nilai itu dikasihkan gitu ya. Betul. Atau dilampirkan ke universitas Unpad tuh? Pajajaran ya, saya jadi lupa nih. Universitas Pajajaran di Bandung gitu kan. Dan ternyata nilainya masuk, kemudian bisa masuk ke kedokteran gitu ya. Lu kira-kira kalau dihitung gitu arah ini biar teman-teman tahu, kalau masuk ke kedokteran Unpad yang khususnya antum itu berapa ratus juta itu? Untuk kedokteran kan kita tuh ada tiga fakultas ya di sana. Tiga prodi. Maaf. Nah, jadi prodinya itu ada kedokteran umum, kedokteran hewan, dan juga kebidanan. Nah, untuk kedokteran umumnya sendiri kalau kita jalur mandiri itu bisa sampai 2.250 juta. Ya. Allah Akbar. Untuk kedokteran hewan 85. Nah, untuk kebidanan ya nggak jauh beda dari kedokteran hewan ya. Jadi kalau teman-teman ingin masuk kedokteran di Unpad ya, maka untuk jalur umum itu sekitar 250 juta harus siapkan. Kemudian kalau untuk dokter hewan sekitar 80 jutaan, dan kalau untuk kebidanan ya ataupun berkaitan dengan kesehatan itu sebesar sekitar 80 jutaan kurang lebih ya. Masya Allah ya. Ternyata dengan kita rajin, dengan kita kalau dirasa teman-teman punya prestasi yang agak baik gitu kan, maka pertahankanlah prestasi tersebut, kemudian ya mudah-mudahan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa masuk universitas ternama dengan biaya yang 0 rupiah. Betul ya. Nah, kan dia 0 nih. Nah, tiap semester ada yang harus dibayar tidak sih sebenarnya? Sebenarnya ada, tapi cuman sedikit lah. Berapa itu per semesternya? Saya cuma 1 juta aja. 1 juta, masya Allah ya. Normalnya berapa tuh normalnya itu? Normalnya ya tadi di uang muka 85, terus setiap semester tuh rata itu 10 jutaan. 10 juta, masya Allah ya. Teman-teman semuanya ya, jadi kalau teman-teman ingin di kedokteran Unpad ya minimal satu semester itu 10 jutaan gitu. Itu belum yang lain-lain ya, belum. Tapi dengan izin Allah lewat jalur prestasi itu hanya 1 juta saja gitu ya, 1 juta saja. Nah, kira-kira arah ini kira-kira pesan nih buat teman-teman yang masih SMP atau yang sudah SMA nih, yang ingin mengikuti jejak Ara ini, kira-kira apa yang harus disampaikan nih? Bismillah, untuk pesan saya jangan lupa berdoa dan usaha. Untuk doanya sendiri sebenarnya banyak, mau yang ready to be lah ataupun yang sering saya lakukan yaitu yang Allahumma faqihni fiddin walimni ta'wil. Oh, insyaallah itu doa ini ya. Iya, doa untuk kecerdasan. Mungkin teman-teman bisa mencontohkannya. Betul. Dan sebenarnya jangan minder juga teman-teman kalau misalnya semester awal itu nilainya kecil, karena di semester depan itu kalian bisa menaikkan nilainya jika kalian ada usaha. Mungkin betul. Nah, kira-kira nih kalau yang masih SMP nih, kira-kira nih apa sih yang harus dilakukan nih supaya mereka bisa ketika SMA-nya menjadi nilainya baik gitu, kemudian daftar ke Unpad gitu, kira-kira misal apa tuh? Untuk SMP sendiri sebenarnya itu tuh kayak the golden egg gitu ya. Golden egg gitu ya. Nah, di sana tuh lebih baik sering-sering baca Quran di waktu tahajud. Masya Allah. Karena kayak ke otak tuh kayak beda aja gitu, kayak nambah adanya kecerdasan gitu. Allah. Ada keajaiban gitu sekali baca terus ataupun belajar gitu kayak mudah, dimudahkan sama Allah. Terus kalau MTK kan biasanya yang sulit ya. Betul. Itu kayak cuman sekali dijelasin itu tiba-tiba langsung bisa. Sedangkan teman yang lain itu harus 2 kali, 3 kali.
Jadi intinya ya ke Allah juga gitu. Betul, Masya Allah nih. Ini pelajaran yang penting juga nih, Masya Allah nih. Tadi katanya arah itu untuk menambah kecerdasannya selain tadi doa kecerdasan itu ya. Kemudian yang kedua ternyata dia adalah orang yang sepertiga malam itu sering bangun dan membaca Al-Quran, dan ternyata itu menambah daripada kecerdasan dari Arai sendiri ya. Sudah dikasih sama Allah satu kelebihan IQ yang mungkin di atas rata-rata, kemudian ditambah dengan tahajud baca Al-Quran, ternyata beliau lebih cerdas lagi. Bahkan matematika saja hanya satu kali dijelaskan sudah masuk ke dalam pikiran dan otaknya, langsung bisa, Masya Allah ya teman-teman. Ini juga bagi teman-teman semuanya bisa dipraktekkan yang masih ya golden age gitu tadi ya, yang masih otaknya masih fresh, masih belum banyak berpikir gitu kan, masih SMP atau masih SD. Bagi orang tuanya, bangunkan sepertiga malam, ajak dia baca Al-Quran, ajak dia tahajud, dan itu menambah kecerdasan. Dan kemudian mungkin dari soal rezeki juga ya bisa masuk ke Unpad ya, bukan hanya kecerdasan ya, tapi masalah rezeki juga kayaknya ya. Betul kan. Kayaknya itu masalah rezeki juga. Mungkin banyak juga yang daftar ke Unpad gitu dengan nilai yang bahkan mungkin lebih baik dari antum ya gitu ya, tapi ternyata yang diterima antum. Nah itu juga mungkin salah satu kedekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah langkah-langkahnya nih kalau kita misalkan nih sudah prestasi sudah bagus, misalkan dari kelas 1 rankingnya 1 gitu kan, 1, 2 atau 1 dan dapat juara umum misalkan di SMA. Nah kemudian atau di STM atau di mana gitu ya, kemudian ingin masuk fakultas kedokteran Unpad misalkan. Nah kira-kira langkah-langkah konkretnya seperti apa gitu, maksudnya dari awal tuh kita apa yang harus disiapkan? Untuk awal itu sebenarnya kita harus persiapkan di pelajaran yang emang berkaitan dengan kedokteran gitu, yang nantinya akan masuk nilai rapot seperti biologi, matematika. Itu juga ada yang wajib, ada yang minat matematika tuh. Terus fisika dan kimia sama Indo itu emang harus fokus. Tapi jangan fokus ke itu aja, karena kan pelajaran lain juga emang kita harus sejalan juga, kayak agama, SBK. Nah intinya nilainya itu harus stabil dari semester ke semester. Terus juga untuk langkah konkret yang kedua itu mungkin bisa dari segi mental. Kita harus kuat gitu, karena belajar itu ya emang sih kadang suka males, suka capek. Yang lain mah bisa ngegame, yang lain mah bisa main. Udah teman-teman, kalau kita ingin ngejar cita-cita, tinggalkan dulu lah itu. Jadi kita kesenangan yang semu gitu ya. Iya betul, kesenangan semu itu hilangkan dulu. Lebih baik kita fokus untuk mengejar cita-cita kita dan membahagiakan orang tua kelaknya. Ya. Jadi kan setelah kita fokus dengan pelajaran yang baik gitu kan. Nah, ketika kita berkas apa yang harus disiapkan ke sana tuh? Langkahnya tuh misalkan kita udah kelas 3 nih nanti nih tahun depan. Nah, kelas 3 tuh gimana langkahnya tadi yang antum masuk lewat jalur apa? SNM. SNM itu apa aja tuh yang harus disiapkan itu? Untuk yang pertama itu nilai rapot dari semester 1 ke semester 5. Itu jangan sampai ada yang salah dari pihak rapot kitanya sama di pihak sekolahnya. Soalnya kalau beda itu beda satu nilai aja, itu ada kasusnya itu nggak diterima, ditolak lah. Nggak jadi gitu ya? Karena takutnya sama pihak universitasnya itu takut ada kecurangan. Nah itu yang pertama. Untuk yang kedua itu udah jelas tanda kelulusan. Mungkin itu dua itu yang berkas itu dimasukkan berarti ke Unpad gitu kan, universitas itu sendiri. Iya, sebenarnya dibantu juga sama pihak sekolah. Sama pihak sekolah. Kita mah yang nyiapin aja, nanti pihak sekolah ngasih tahu ini kamu harus punya ini, kamu harus pakai ini gitu. Jadi dari awal terbuka nih peluang itu berbagai universitas gitu kan. Nah kemudian sekolah mengarahkan, silakan siapa yang mau, nanti sekolah yang kemudian menyuruh kita mempersiapkan berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan, kemudian sekolah yang mengantarkan gitu ya, yang membantu mengantarkan. Oke, Masya Allah ya. Ini boleh diceritakan nggak sih setelah masuk Unpad nih, kira-kira apa sih yang kemudian berubah dari kehidupan antum gitu ya? Maksudnya, setelah setelah aku di kampus ternyata ketemu dengan teman-teman, atau kemudian pembelajarannya sangat luar biasa, atau ketemu dengan teman-teman satu Indonesia yang biasanya kita orang Kuningan saja, misalkan di Kuningan ya, akhirnya kita ke kampus ketemu dengan berbagai macam orang gitu kesannya gimana tadi di Unpad itu? Aduh, kalau masalah kesan saya agak shock gitu ke sana tuh. Kenapa soalnya
Pertama pertemanan. Udah pertemanan. jelas pertemanan itu beda sama yang di SMA. Kalau di sana tuh ya ini mah jujur-jujur aja ya. Iya. Soalnya kalau kita nggak ngasih benefit, ya kita nggak akan dapat benefit. Oh gitu. Jadi ya seenggaknya kita ada bisa mutualisme gitu. Ya. Jangan diem-diem aja. Karena pihak kampus itu anak-anak itu lebih individualis daripada SMA. Oh iya. Terus untuk yang kedua, untuk sistem belajarnya sendiri di sana itu sebenarnya kita tuh nggak dijelasin sama dosen kebanyakannya Iya. nggak semuanya. Jadi kita 80% itu belajar sendiri, Nyari sendiri gitu nyari ya. sendiri, nanti presentasi ke dosen iya. gantian. Beda sama SMA ya. Iya. Jadi teman-teman kalau itu jangan patah semangat, soalnya itu bakal shock di awal sih, tapi kalau udah biasa mah insya Allah lah Masya Allah ya. bisa adaptasi. Oh gitu ya, Masya Allah ya. Jadi teman-teman ketika yang masih SMA nanti di kampus ya sama, mungkin saya juga dulu seperti itu ya. Kalau di SMA tuh kita banyakin dengerin guru ngomong gitu kan. Setelah kuliah, guru kok nggak pernah ngomong gitu ya. Ngomongnya cuma sekali doang ya dosen itu kan. Bener. Cuman datang pertama, kemudian ngejelasin satu, ngebagi kelompok kan, kemudian tiap pekan presentasi gitu ya. Masya Allah gitu ya teman-teman semuanya. Jadi ya dipersiapkan mental, jangan patah semangat gitu kan ketika di kampus. Tadi ya pesan siapa namanya? Arai ya. Lupa terus ya Arai. Oke. Itu teman-teman semuanya lah hasil obrolan kita pada kesempatan pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil banyak pelajaran. Amin. Insyaallah ya. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya. Dan share sebanyak-banyaknya kalau ini berguna bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arai. Terima kasih juga Ustadz.